Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channelnya Mbok Midu. Teman-teman, terima kasih untuk yang selalu setia dan terima kasih untuk yang baru bergabung. Terima kasih untuk yang like, subscribe, dan komen. Yang belum subscribe silahkan ditekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk selalu update video-video Mbok Midut yang hampir tayang setiap hari. Nah teman-teman, ini Mbok Midut sedang masak cumi oseng cabe ijo campur tempe. Nah hari ini selain mau berbagi cara masak oseng cumi yang endes, juga mau kasih tips bagaimana caranya membuat cuminya agar tidak alot dan keras setelah matang. Selamat mengikuti. Nah teman-teman, hari ini bahan untuk membuat cumi oseng cabe hijaunya adalah tentu saja kita menggunakan cumi-cumi. Ini saya memakai cumi asin ya, 250 gram cumi asin. Nah masalahnya adalah cumi asin ini kalau dimasak banyak komplain dari teman-teman tuh ya yang suka alot dan keras. Supaya tidak alot dan keras, caranya seperti ini. Nah cuminya harus dimasak dulu, yaitu dengan cara direbus selama kurang lebih 5-10 menit. Ini agar asinnya berkurang, kemudian nanti dagingnya akan tidak alot lagi saat sudah mateng. Rebus 5-10 menit lalu dicuci bersih dan siap diolah. Selain cumi asin, bahan lainnya adalah saya menggunakan 2 papan tempe atau kurang lebih 500 gram tempe. Kemudian ini juga saya tambahin dengan pete, 4 papan pete. Jadi ini petenya sudah agak layu, jadi nanti hasilnya juga nggak banyak ya, mengempes. Nah bumbunya saya menggunakan 200 gram cabai merah, 200 gram cabai hijau, 1 buah tomat, 1 buah bawang bombay, dan 50 gram kemangi kurang lebih ya, plus dengan 4 siung bawang putih. Udah itu aja bumbunya. Sekarang kita akan haluskan cabai dan bawang putihnya. Nah, ini bisa diulek. Ada ulet. Pindahin dulu uletnya. Nah teman-teman, kita haluskan cabai dan bawang putihnya sesuai selera. Setelah itu saya iris atau potong cabai hijaunya menjadi 2 bagian untuk cemplung dan untuk tumis, begitupun bawang bombaynya. Saya bagi 2 untuk ditumis dan untuk dicemplung. Juga tempe kita potong-potong dadu. Setelah itu mari kita masak. Panaskan minyak. Ini saya menggunakan kurang lebih 250 ml minyak untuk menggoreng semua tempe yang sudah kita potong-potong dadu tadi. Nah ini saya menggunakan tempe hari kedua ya teman-teman, makanya warnanya rada-rada gelap. Ini enak juga ya. Saya akan goreng 70% mateng, jadi nggak terlalu kering tapi juga nggak terlalu basah, supaya nanti ketika mateng itu rasa tempenya enak, kenyil-kenyil ya. Ini kita angkat tempenya. Karena kita tidak akan menggunakan air ya. Nah ini kita angkat dan kita goreng semua tempenya sampai selesai. Setelah tempenya kita goreng, kita kurangi minyaknya, kurang lebih tersisa 7 sendok makan minyak. Nah ini pertama saya tumis dulu separuh dari bawang bombaynya. Kita tumis sampai harum. Ini saya bagi 2, kenapa teman-teman? Karena aroma bawang yang digoreng dan yang dimasukkan
Belakangan tuh kan cita rasanya berbeda ya, jadi saya mau ambil cita rasa dua-duanya. Begitupun dengan cabai hijaunya. Setelah bawang bombaynya setengah matang, saya masukkan cumi agar kena minyak ya, jadi setengah matang juga nanti cuminya. Kalau nggak ada bawang bombay bisa diganti dengan 9 siung bawang merah. Kita goreng cuminya sampai setengah matang agar nanti menghasilkan daging cumi yang rasanya tuh kenyal setelah matang. Lalu saya masukkan cabai dan bawang putih yang sudah kita haluskan. Kita tumis sampai harum, sampai berminyak, terutama agar aroma bawang putih tuh langunya hilang. Juga langu dari cabenya supaya hilang ya, jadi nanti rasanya lebih manis. Setelah itu saya masukkan separuh dari cabai hijau yang kita iris serong ya, dan juga petenya. Kita tumis sampai harum. Jadi ini sama sekali tidak saya tambahkan air ya teman-teman. Ini unsur airnya saya dapat dari satu buah tomat yang tadi kita haluskan bersama cabai dan bawang putihnya. Kemudian saya tambahkan dengan 1 sendok makan kaldu bubuk. Saya tidak tambahkan garam karena cuminya udah membawa rasa asin. Kemudian saya tambahkan dengan 1 sendok makan gula. Saya pakai gula putih. Teman-teman kalau suka gula merah bisa diganti dengan 2 ibu jari gula merah. Kita aduk agar bumbunya meresap dan rata sambil kita tumis semua bahannya agar kenyal ya. Lalu saya masukkan daun kemangi. Ini saya pakai daun kemangi supaya nanti rasa akhirnya tuh khas ya. Lalu saya masukkan semua tempe yang sudah kita goreng setengah matang tadi. Kita aduk lagi agar bumbunya meresap ke dalam pori-pori tempe dan cumi asinnya. Aduk sampai rata. Ini aromanya udah enak banget ya, karena makin lama rasanya akan makin harum, terutama karena kita tidak menggunakan air ya teman-teman, jadi kita tumis dengan minyak saja. Cobain dulu. Udah oke, belum mantep banget ya. Lalu saya masukkan sebagian dari bawang bombay dan cabai hijaunya. Nah, kita aduk supaya merata. Nah, setelah itu akan saya tutup, gunanya agar bumbunya meresap dan juga nanti tempenya tuh lebih kenyal ketika matang. Ini kita tutup dulu ya. Kurang lebih kita tutup selama 5-10 menit di api sedang saja. Nah, ini 7 menit kemudian, nah ini ya sudah berminyak, kelihatan ya bumbunya meresap. Ini nanti tempenya akan kenyil-kenyil ya, enaknya biar nggak kalah dengan enaknya cumi.
Kita aduk. Nah, terakhir sebelum diangkat saya tambahkan dengan bumbu terakhir yaitu kecap manis. Saya tambahkan dengan 2 sendok makan kecap manis. Kalau teman-teman ada bisa ditambahkan dengan 1 sendok makan saus teriyaki atau saus tiram, mana aja boleh supaya rasanya lebih kuat. Nah, ini udah mateng. Tumis cumi cabai hijau kita. Teman-teman semoga suka dengan resep ini. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah setia dan sudah like, subscribe, dan komen. Sampai ketemu. Salam Maknyus.